Oke, halo semuanya. Kembali lagi di video ketiga kita eh, membahas fitur post menggunakan API. Sekarang kita buka lagi foldernya. Sekarang kita buat dari post di post.php nya dulu ya. Fungsinya kita buat function create terlebih dahulu. Di sini untuk sintaknya sedikit berbeda ya daripada read ataupun read single. Oke, mari kita mulai. Pertama kita buat dulu untuk query-nya. Kalau input itu insert into this table ketik isinya set. Nah, di sini kita akan buat parameter terlebih dahulu ya. Title sama dengan parameter title koma, lalu body parameternya sama body, author, dan terakhir kategori ID, _ID. Di sini jangan lupa jangan sampai salah ketik karena ini baris terakhir, jadi nggak usah dikasih koma. Oke, ketik kasih semikolon dan kita buat prepare statementnya. Prepare statement stm dengan this dot connect prepare namanya SQL. Nah, sebelum kita bisa create sebelum kita bisa meng-create data ini, meng-create data yang ada di sini, terlebih dahulu kita harus membuat data ini kembali ke nol atau kita clean terlebih dahulu. Untuk cleannya kita menggunakan this.title sama dengan html special charge, baru buka di sini strip underscore text, isinya itu this.title, kasih semikolon, kita copy aja 3, 4. Isi yang ada di sini sama kayak yang kita sama kayak parameter yang udah kita buat sebelumnya ya. Jadi body, terus ada author, sama yang terakhir kategori underscore ID.
kategori underscore ID. Setelah kita clean, datanya telah kita clean, kita harus melakukan bin parameter. Jadi dari parameter tadi yang sudah di clean, kita bin parameter dulu. Setelah di clean tadi kita bin parameter, lalu baru bisa masuk ke set ini, ke parameter yang kita definisikan di awal. Untuk bin parameternya di atas belum ada ya. Bin param sini cuma satu, tapi ya di sini kita empatnya kita bin parameter semua. Variable stm dot bin param, ini pakai camel ya, jangan lupa. Lalu ini parameternya itu title, this title, yes, semikolon, kita copy lagi, ini author, body dulu ya, body author, lalu kategori ID. Setelah dilakukan bin param, parameter yang tadinya baru kita definisikan saja tapi belum bisa dipakai, kita clean. Lalu setelah di clean baru kita di bin param sehingga parameter ini bisa digunakan. Setelahnya kita harus execute query ini. Untuk sintaknya kita menggunakan if kurung buka statement dot execute kurung buka return false atau true, return true. Oke. Lalu untuk errornya, jika ada error kita menggunakan printf error titik 2 menampilkan string n sini statement dot error semikolon, baru di sini terakhirnya kita return false. Jadi maksud dari execute query ini tuh, jika statement query itu true maka akan langsung di execute, jika tidak maka akan keluar message error ini. Selanjutnya kita harus membuat file create. Klik kanan, ini file create.php. Di sini nggak jauh juga ya, jadi sama aja sebenarnya, tapi ada lebih banyak yang dirubah-rubahnya ya. Tapi daripada ngopi, kita ketik aja, karena dengan mengetik akan lebih
mudah hafal sintaknya. Oke, mulai dari header. Ini sama kayak read atau read single. Access, control, allow origin, terus ini juga sama, content type, application / JSON. Nah, di sini ada lagi tambahan headernya. Untuk headernya akses control, allow method. Nah, metodenya apa? Metode post. Jadi untuk mengizinkan metode post digunakan. Nah, yang terakhir ada lagi header. Ini tipe ya atasnya. Header. Nah, header terakhir ini digunakan untuk mengaktifkan ketiga header di atas. Jadi kita ketik lagi, kita copy aja deh kalau gitu. Sini ini dulu ada, sebelumnya ada akses kontrol lain. Akses control, lalu headers, lalu titik dua ini isinya semua header yang ada di atas ini. Kita copy paste aja, koma, ini content type, lalu terakhir access control, allow methods. Nah, isi dari header ini yang post maupun null ini tidak perlu di copy juga. Makanya ada lagi tambahin authorization dan request with. Nah, saya semikolon seperti biasa. Kalau nggak jelas kita text wrap aja. Membuat ikut once, config connect.php, include once untuk postnya, models post.php. Lalu kita menginisiasi database sama dengan new database, kurung tutup, db sama dengan database dot connect. Bener gak nih? Coba kita nyontek ke read single yang sebelumnya. Iya, betul, connect. Kita inisiasi juga untuk postnya, post sama dengan
new post dalamnya db. Nah, di sini mulai untuk mengambil data dari inputan. Kita menggunakan metode post. Sebelumnya kan memakai get. Untuk perbedaan metode get dan post bisa dilihat di YouTube ataupun di Google, banyak yang sudah membahas. Mari kita buat dulu sintaknya untuk get dari input data ya, post dari input data. Title sama dengan isset, dimana variable post buka title untuk image buka post title. Misalnya kita die kalau ada error dengan message index title kosong, semikolon. Kita buat lebih mudah, copy dulu aja. Post maaf jika post die index something kosong, semikolon. Tapi sesuai yang dibutuhkan. Di sini ada selanjutnya body ya, body author kategori ID. Mulai capek guys ngetiknya ternyata. Body lagi, pokoknya author lagi, kategori lagi, body author, salah, kategori ID, text body kosong, author kosong, kategori ID kosong, kategori aja, kategori. Nah, saatnya buat sintak untuk mengisi atribut class post yang diambil dari data inputan. Post title sama dengan title. Sini post ya, post ya. Body author sama terakhir, nyangkut, kategori ID ini sama, nggak ada bedanya. Selanjutnya kita membuat if untuk mengecek apakah berhasil ataukah tidak. Tapi sebelum kita membuat JSON encode-nya, yaitu agar tampil di websitenya, di sini kan untuk meng-create ya, berarti harus ada form inputnya. Nah, di sini kita ke atas
Oh, ini udah paling atas. Kita membuat form inputnya. Form input menggunakan HTML biasa aja, kita buat yang sederhana. Nah, di sini untuk mengambil lemparan data dari post.php kita menggunakan if iset post title. Nah, sini kita tutup aja. Lalu kita buka kembali tag PHP nya dan di exit. Exitnya di sini. Di sini untuk buat form kita makainya tag form, metodenya post. Tutup. Nah, satu kita buat ini dulu, kita buat judul dulu, bikin judul dulu. Form input data. Kita buat label untuk nama dari inputannya. Di inputnya, input type-nya text. Type-nya text, name-nya title. Untuk name ini disamakan dengan yang ada pada database ya, jadi biar nggak salah. Lalu kita kita break, copy dulu, bisa kita ganti body. Body ya isi lah, tapi sama aja. Author dan kategori. Oke, baru kita buat auto. Baru kita buat untuk JSON encode-nya menggunakan if post dot read untuk belum awal buka echo JSON encode. Di JSON encode ini kita bisa mengirimkan message. Yang pertama kita kirim message jika berhasil dijalankan. Misalnya pesan create post berhasil. Kolon nggak, bukan semikolonnya, bukan di situ ya, tadi salah. Semikolonnya di sini. Misalnya else nya sama, kita echo juga JSON encode. Itu cara yang kita kirimkan jika terjadi error adalah create post gagal. Mari kita coba untuk di run, apakah bisa. Localhost res Papua
Next, kita coba panggil postnya terlebih dulu. Apakah tidak error? Karena semuanya blank putih, tidak ada message error yang keluar. Lalu kita coba di create.php, apakah bisa? Oh iya, di sini kurang satu. Ini kurang button submit untuk merekam inputan. Button submit itu makanya button name, kita kasih nama ini bebas, button submit. It's okay. Sudah nama oke aja di sini ya. Oke. Atau simpan. Reload. Nah, itu sudah ada title. Untuk title two birds aja, two birds. Untuk bodinya asal aja ada ipsum, motornya nama kita aja, kategori tag. Wah, di sini error. Ada error. Undefined variable database. Ada typo di create PHP. Nah, ini typo di create PHP line 39. Mana line 39? Data base. Mari kita reload. Oke aja di resign. Index body kosong. Sebentar. Index bodinya kosong. Kenapa kosong? Kita cek dulu di sini. Ya betul. Coba kita jangan reload ya. Kita buka lagi aja, buka ulang. Kita isi lagi. Title two birds. Bodinya Lorem ipsum. Asal kategori tag. Enter. Masih sama ya, index body kosong. Kira-kira apa ya? Nah, ini dia ternyata salahnya itu ada di create. Tadi name-nya ini belum ada yang diganti untuk name-nya. Body, author, dan kategori ID. Kita ulang. Two birds langsung dinar kategori tag. Apalagi error uncount PDO exception. Kenapa seperti ini? Jadi kenapa terjadi muncul error message seperti ini? Itu dikarenakan kategori itu, yang kategori sini ID-nya itu number, dia pakainya number untuk ID-nya ya. Jadi harusnya masukin 1 sampai 5 dipilih, bukan diisi seperti tadi tag. Coba kita ulang dengan masukin sini apa, coba tadi teknologi 1 ya, kategori 1 kita simpan. Create post berhasil. Jadi baiknya itu di sini kita buat agar hanya bisa diinputkan angka dan juga diberi batasan untuk berapa, untuk inputnya apa aja.
jadi bisa number, makanya number, tapi dibatas. Kayak tadi kan ada 5, kayak tadi ada 5 inputan di sini. Atau untuk lebih amannya lagi, agar tidak ada terjadi kesalahan seperti tadi saat penginputan, bisa menggunakan drop down. Kalau drop down kan bisa dipilih sama usernya kan, jadi nggak harus ketik manual, jadi meminimalisir kesalahan seperti yang tadi terjadi. Oke, mungkin untuk fitur create cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di video keempat, yaitu fitur update. Mungkin bisa digabung dengan fitur delete nanti videonya, karena delete hanya sebentar untuk tutorialnya. Oke, baik, saya Dinar undur diri. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.